Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Apa kabar sahabat cerita cinta? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Disclaimer, cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata. Tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Suamiku dilamar janda kaya bagian ke-34. Bening, kowe. Teriakan itu menghentikan langkah kaki. Bu Ajeng berdiri sambil berkacak pinggang di depan pintu utama. Kinanti ada di sampingnya. Dari mana dia tahu aku ada di sini? Mas Elang, tak mungkin. Nek Ayang, lebih tak mungkin. Lalu, sini kowe, dasar penjilat. Kowe jilati bokongnya Elang. Toh. Kowe jilati bokong anakku supaya kowe ditolong. Terus kau bujuk dia untuk merayu ibuku. Supaya ibuku ngasih izin kowe tinggal di sini. Astaga. Di manamu kamu? Ning. Ini rumah ibuku. Sok-sokan kowe keluar dari restoranku. Tapi kau menjilat pantat anakku dan ibuku. Supaya kowe dapat tempat jualan di sini. Beraninya kowe mau buka usaha rumah makan seperti ini. Astaga. Koyo, pede banget kowe Ning. Perempuan kampung, kowe iku katak di bawah tempurung. Aku menunduk, kedatangannya ini masih sangat mengejutkan bagiku. Apalagi langsung marah-marah seperti ini. Otakku belum menemukan kalimat yang paling tepat untuk kuucap. Kok kowe iso punya ide buka rumah makan kayak ngene? Mau niru restoran milikku? Jangan mimpi. Kowe mau modal dari mana? Oh iyo, tadi Dayat juga sempat bilang kalau kowe sedang belanja dengan Elang. Kau merayu Elang lagi buat modalin belanjamu. Iyo, berapa juta kau peras anakku? Berapa juta? Aku tersentak. Apakah aku salah dengar barusan? Dia bilang dia tahu aku belanja di antar Mas Elang dari Mas Dayat. Artinya, Mas Dayat yang mengadu sama Bu Ajeng dan menyebutkan alamat rumah ini saat aku masih berbelanja tadi. Kutoleh ke arah pria itu. Laki-laki yang katanya sangat menyayangiku. Pria yang katanya ingin mendampingiku. Inikah bentuk sayangnya itu? Apa maksudnya langsung mengadu kepada Bu Ajeng? Padahal Mas Elang sempat berpesan agar tidak memberi tahu siapapun tentang aku. Mas Dayat menunduk menghindari tatapan mataku. Rasa kurang suka yang selama ini kutahan kini berubah menjadi rasa benci. Aku sangat membencinya mulai detik ini. Meski aku paham, dia mengadukan aku pada Bu Ajeng itu pasti karena cemburu pada Mas Elang. Dia tak sadar kalau rasa cemburunya menghancurkan harapan yang baru saja membentang di depan mataku. Mana belanjaanmu tadi? Tiba-tiba Bu Ajeng menerobos masuk. Kinanti tetap mengikutinya. Mereka berjalan dengan langkah penuh emosi menuju dapur. Ini, Tan, ya Allah, dia belanja sebanyak ini. Berapa duit ini? Ini semua pasti duitnya Mas Elang. Ada daging berapa kilo ini? Tan, teriak Kinanti menunjuk daging sapi yang masih terongok di atas meja dapur. Bawa semua ke mobil. Ya, pindahkan semua barang-barang ini ke mobil. Perintahnya kepada Mas Dayat. Pria itu refleks menatapku. Aku balas tatapannya dengan tajam. Pria itu membeku. Salah tingkah. Tak berani melangkah. Apalagi yang kau tunggu? Yat. Cepat, teriak Bu Ajeng. Pria itu semakin kebingungan. Lalu melangkah mundur ke arah dapur dan berhenti di dekat barang-barang belanjaanku. Kuhela napas panjang, lalu kuhentak dengan kasar. Sekarang saatnya. Maaf Bu Ajeng, tolong jangan sentuh barang-barang saya ya. Ucapku sambil berjalan menghampiri mereka di dekat meja dapur. Tatapan mataku arahkan tepat di manik matanya. Aku tak peduli meski itu sangat tidak sopan. Barang-barangmu, ini semua barang-barangmu, ini semua kau beli pakai uang anakku. Bentaknya membalas hujaman mataku. Tak peduli pakai uang siapa. Yang jelas ini semua sudah menjadi milik saya. Ibu tak berhak menyentuhnya. Dan sekarang, saya mohon dengan sangat, tolong keluar dari rumah saya. Karena saya sangat sibuk untuk persiapan warung makan saya. Besok pagi rencana saya sudah mulai buka. Jadi saya butuh persiapan matang. Iya kan Bu? Tolong keluar ya.
Kataku masih tetap berusaha menggunakan kalimat sopan dan dengan nada lembut. Dayat, apalagi kau tunggu. Angkut semua barang-barang ini ke mobil. Sepertinya ibu susah ya dibilangin. Baiklah, sebentar ya. Kurogoh saku daster panjangku. Ku keluarkan ponsel Mas Elang dari dalamnya. Ponsel lama dia yang sudah dia serahkan padaku secara paksa. Iku. HP-ne sopo. HP-ne Elang toh. Serga wanita parubaya melototi benda pipi itu di tanganku. Iya tante. HP Mas Elang. Kok bisa sama kamu lagi? Kau curi lagi iya? Bu Ajeng langsung merebut benda itu dari tanganku. Namun, segera aku menghindar. Gerakanku yang tiba-tiba membuat wanita itu salah perhitungan. Tubuhnya terjerembab ke sisi meja. Au, kurang ajar. Kowening, teriaknya kesakitan. Maaf Bub, saya tidak sengaja. Sakit ya Bub, tanyaku pura-pura merasa bersalah. Sini HP-nya, gantian. Kini Kinanti yang merebut ponsel ini dari tanganku. Aku pura-pura kalah. Ponsel sudah berada di tangannya. Namun, detik berikutnya ku rebut lagi secara kasar. Kesempatan untukku untuk melampiaskan emosi yang sejak tadi pagi sengaja ku tahan. Jangan diambil dong. Itu kan dari Mas Elang. Dia ngasih ini buat aku. Kataku seraya memutar lengannya ke arah belakang. Sengaja biar dia kesakitan. Bisa saja ku rebut ponsel itu sekarang. Tapi tidak kulakukan. Ulur waktu dulu untuk menambah kesakitannya. Kata Mas Elang. Aku harus pegang ponsel ini. Agar dia bisa menghubungiku kapan saja. Sepertinya Mas Elang memang cemburuan orangnya. Dia bilang dia harus tahu segala aktivitasku. Lanjutku sengaja membakar cemburunya. Siniin Mbak. Rengekku masih berusaha menyakiti tangan dan kulit mulusnya. Au, sakit. Lepasin. Teriaknya kesakitan. Sementara Bu Ajeng masih meringis mengusap perutnya. Mas Dayat hanya melongo di posisi berdirinya. Makanya lepasin dong HP-nya. Perintahku tetap dengan nada lembut. Ambil tuh. Lepaskan tanganku. Tanganku sepertinya terkilir. Tolong tante. Oh, sakit. Maaf. Terima kasih udah melepas HP-nya. Sakit ya, terkilir. Kataku pura-pura menyesal. Lalu kunyalakan benda itu di depan mereka. Kutekan nomor satu-satunya yang terdapat di ponsel itu. Sengaja kutekan pengeras suara. Agar mereka bisa mendengar balasan ucapan dari ujung sana. Halo, Mas Elang. Mas Elang di mana? Tanyaku sengaja merengek seolah sangat panik. Ning, halo. Ada apa? Terdengar suara tak kalah panik pria itu. Tentu saja dia panik, karena dia yakin. Aku tak mungkin mau menghubunginya kalau tidak penting sekali. Mungkin dia mengira kami diusir warga lagi. Begini Mas Elang. Mas bilang aku wajib nelpon Mas Elang kalau ada apa-apa, kan? Ini. Ada pengacau di sini. Mereka mau mengangkut semua barang-barang hasil belajaanku. Bagaimana, Mas? Laporku. Sungguh hatiku puas. Melihat ekspresi Bu Ajeng dan Kinanti. Wajah mereka merah padam. Dengan bola mata melotot seolah-olah hendak loncat keluar. Beda dengan Mas Dayat. Pria itu menatapku dengan tatapan cemburu yang kian membakar. Kuapok kalian. Untuk bersuara tentu mereka tak berani lagi. Takut sama Mas Elang. Takut putra kesayangan mengamuk. Siapa yang kamu maksud mereka? Ning. Warga di situ. Preman. Nek Ayang. Atau siapa? Panik Mas Elang makin menjadi. Kedua wanita itu refleks ingin merebut ponsel itu lagi. Secepat kilat aku menghindar lagi. Bu Ajeng sama Mbak Kinanti. Sahutku sambil menghindar ke sana kemari. Ibu, bagaimana bisa ibu ada di situ? Dari mana dia tahu kamu tinggal di situ? Ning. Dilaporin sama Mas Dayat. Mas Dayat pengkhianat. Mas. Astaga, udah ya. Ning, aku ke situ. Aku masih di sekitar sini kok. 5 menit aku sampai. 5 menit. Artinya dia tidak kemana-mana dari tadi. Tapi dia di mana? Apakah dia mengikuti Nirmala? Dasar perempuan murahan. Bisa-bisanya kowe ngadu. Bu Ajeng tiba-tiba meneleng kepalaku. Aku tak melawan. Gak sopan juga rasanya bila aku berbuat kasar. Tapi,
Kok Kinanti mau ikut-ikutan pula? Kamu itu sebenarnya siapanya Mas Elang sih? Kenapa Mas Elang baik banget sama kamu? Kenapa dia begitu perhatian? Teriaknya mendekatiku. Karena dia suka sama aku. Mungkin, sahutku asal. Perempuan itu terkejut. Bu Ajeng melotot. Enggak mungkin Mas Elang suka kamu. Memangnya kamu siapa? Jelek, kumal, dekil, bau, jorok, janda lagi. Tapi aku enggak murahan kayak kamu. Dia capek kamu kejar-kejar terus. Mau berobat ke luar negeri aja. Kamu nempel. Cowok gak suka ditempelin. Dia jijik. Tahu enggak? Mereka akan merasa lebih tertantang kalau mereka yang nempel sama kita. Jadi perempuan itu punya harga diri. Jangan murahan. Kamu. Perempuan itu melotot. Tiba-tiba menghentak bahuku. Ku tepis dengan kasar. Perempuan itu lalu kudorong kencang. Dia terjungkang. Sempat kulihat Mas Dayat buru-buru keluar. Sepertinya Mas Lang sudah datang. Maaf. Bangun. Mbak, sini saya bantuin. Aku pura-pura kaget dan menyesal. Perempuan itu menepis tanganku. Kinanti, bangun Duk. Bu Ajeng panik. Buru-buru membantu calon menantu kesayangannya. Kinanti bangun. Dan langsung mengejarku. Tangannya terjulur hendak menjambak rambutku. Aku menghindar. Tapi Bu Ajeng malah menangkap lenganku. Kinanti memburuku lagi. Kedua wanita itu berhasil mencengkramku. Mereka mengeroyokku. Lepasin dia. Teriakan itu mengagetkan keduanya. Aku tersenyum samar. Pegangan mereka terlepas. Aku melangkah mundur. Ke arah sumber suara. Kalian kelewatan. Tinggalkan tempat ini. Jangan pernah mengganggu Bening. Perintah Mas Lang lagi. Lang. Kowe nopo. Bu Ajeng terlihat sangat kecewa. Nopo. Kowe nurut banget karo Bening. Lirinya dengan mata mulai basah. Kenapa kamu begitu menurut sama Bening? Nak. Aku enggak nurut sama Bening. Justru Bening yang nurut sama aku. Ibu sudah keterlaluan. Tadi pagi ibu menuduh dia pencuri. Asal ibu tahu. HP yang ibu bilang ibu tangkap basah itu. Bukan dia curi. Tapi aku yang menyerahkan sama dia. Bening enggak mau. Tapi aku paksa. Bening nurut sama aku. Terpaksa dia terima. Tapi ibu tuduh dia nyuri. Lalu sekarang. Nek Ayang menyediakan rumah ini buat dia setelah ibu dan Kinanti menghasut warga. Bening dan anak-anaknya terusir dari kontrakannya. Apakah ibu pikir Bening mau aku ajak ke sini? Tidak, Bening nolak semua kebaikanku. Tapi aku paksa. Dia terpaksa nurut. Sekarang jawab, siapa yang nurut? Aku atau dia? Elang, kowe kok ngono toh le? Kok berubah? Kok ngelawan karo ibumu? Tidak, aku tidak ngelawan sama ibu. Aku hanya tidak mau ibu menyakiti Bening. Bening itu bukan siapa-siapa kita. Dia cuma mantan tukang masak di restoran ibu. Gak usah bahas siapa Bening. Yang penting mulai sekarang. Ibu enggak boleh mengganggu Bening. Kamu juga, jangan pernah recokin Bening. Paham? Mas Elang menoleh kepada Kinanti. Mas, kamu kenapa sih? Kok baiknya kelewatan sih sama Bening? Kalau papa aku tahu ini, aku takut dia gak setuju lagi perjodohan kita. Mas, bisa-bisa dia gak mau lagi urusin perceraian Mas Lang sama Mbak Nirmala. Rajuk Kinanti memanjukan bibirnya beberapa senti. Maaf Kinanti, enggak usah bahas perjodohan di sini. Udah sore banget. Bening mau persiapan. Tolong kalian tinggalkan tempat ini. Pergi Bu. Kowe, maaf. Semua ini gara-gara Bening. Kowe ngusir ibumu karena perempuan ini. Sekarang jujur sama ibu, apa kowe cinta sama dia? Bu Ajeng menghampiri anaknya. Dia langsung berjongkok, memegangi kursi roda Mas Lang. Kok iso kowe jatuh hati karo dee? Opo dia udah pelet kamu Lang? Tuduhnya menatapku tajam. Astaga, jahat benar isi otaknya. Kalau memang aku punya ilmu pelet, kenapa aku tidak pelet Mas Sigit saja agar dia tak mengkhianatiku? Bening tidak seperti itu. Bu, jangan pernah nuduh Bening pakai pelet. Sergah Mas Lang terlihat kesal. Terus nopo? Perempuan itu mulai menitikkan air mata. Air mata buaya. Aku mulai sangat membencinya. Jangan nangis. Bu,
Enggak ada alasan ibu buat nangis. Tuduhan ibu enggak benar sama sekali. Aku enggak pernah cinta sama Bening. Yes. Ada apa denganku ini? Mas Lang mengatakan yang sebenarnya. Kok, aku malah merasa sakit. Memangnya aku berharap apa? Aku berharap dia menyukaiku, mencintaiku. Bukankah aku tahu kalau dia masih cinta pada istrinya, Nirmala? Tapi, kok aku merasa nelang saya? Waduh, aku kenapa ini? Bening. Waras. Tetap waras. Ya, aku mencoba menasehati diri sendiri. Tapi, aku tetap merasa ada yang nyelekit. Apalagi saat ingat dia menggenggam tanganku di mobil tadi siang. Apa arti genggaman itu? Karena ingin menguatkan aku yang sedang tumbang. Hanya itu sajakah? Ya, hanya itu. Memangnya aku berharap apa? Begini malah bagus. Aku tak merasa terbeban. Aku fokus pada usaha dan anak-anak saja. Terus, bagaimana dengan syarat dari Nek Ayang? Ah, mula. Terus, nopo kowe belain dia terus? Lang. Cecar Bu Ajeng lagi tetap merasa belum puas sepertinya. Karena dia enggak salah. Dia patut dibela. Ibu telah menuduhnya pencuri. Ibu sangat membencinya kan. Sekarang gantian. Aku yang nanya ibu. Kenapa ibu membenci Bening? Apa alasan ibu? Bu Ajeng terdiam karena kaget. Menyeka air mata di pipinya. Lalu bangkit perlahan. Wanita itu lalu menatapku lama. Yo wes. Ibu akan maafkan Bening, tapi dengan satu syarat. Dia harus balik ke restoran ibu. Dia harus kerja lagi sebagai tukang masak di restoran ibu. Kata wanita itu mengejutkanku. Astaga, dia pikir segampang itu. Apa dia pikir aku bakal mau? Atau jangan-jangan sebenarnya dia takut kehilangan tukang masak yang bisa dia andalkan seperti aku. Tapi lebih takut lagi kalau anaknya jatuh hati padaku bila aku tetap di restoran itu. Bagaimana kalau aku wujudkan kedua ketakutannya itu? Aku tidak mau balik ke restorannya sehingga dia tak punya tukang masak sepertiku. Sekaligus aku ambil anaknya. Aku jahat enggak ya? Bersambung.